Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Namun di sini saya akan melanjutkan konten sebelumnya ya. Di sini karena saya melihat bahwa sebenarnya ada netizen atau subscriber yang memang pro dengan ada juga yang kontra. Nah, hal ini pun lantaran saya kemarin ya membuat sebuah formasi atau line up skuad Timnas Indonesia U23 untuk persiapan di kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Asia. Nah, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju, wajar saja. Namun yang jelas di sini saya akan melihatkan terlebih dahulu pada teman-teman semua. Sebenarnya ada beberapa pemain yang memang di sini mungkin underperform ya, atau performanya menurun, dan salah satunya adalah sosok Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini banyak sekali subscriber yang sangat ini ya menginginkan untuk dirubah karena Sintayong nanti akan sedikit kesulitan jika memainkan pemain-pemain yang turun performa. Nah, namun teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan kepada semua mengenai formasi atau skuad yang kemarin yang akan kita rubah pemainnya. Kita akan melihat sebenarnya untuk Witan ini siapa pemain yang cocok menggantikan dirinya. Nah, karena di sini teman-teman, untuk di lini depan ya, saya melihat ini adalah lini depan dan pemain Timnas Indonesia yang multi posisi untuk saat ini itu sangat minim, dan artinya memang sosok Witan Sulaiman jika memang dicadangkan itu ada beberapa saja yang memang bisa untuk menempati posisi Witan. Oke, kita langsung saja ke tactical board ya. Saya akan memperlihatkan ke formasi yang kemarin. Di sini saya setel terlebih dahulu untuk kiper. Tentu kita masih menggunakan formasi 3-4-3 ya. Ini ada Hernando, kemudian di sini untuk di bek kanan ada Fajar, kemudian Elkan Baggett, kemudian di sini juga ada Arhan. Nah, Muhammad Ridho, kemudian di sini ada Arhan. Oke, kemudian di sini ada Ivar Jenner. Nah, ini tetap ya teman-teman, ini adalah formasi yang sudah saya bahas kemarin. Jadi yang ketinggalan silahkan nanti kalian langsung saja cek video kemarin karena pembahasan ini sangat seru, menimbulkan diskusi. Nah, ini akan menambah wawasan kita mengenai kedalaman skuad Timnas Indonesia U23. Oke, di sini ada Rafael, kemudian Sananta, dan juga di sini ada Witan. Nah, Witan itu di sini, kemudian di sini Arhan. Nah, 3-4-3. Nah, oke. Kurang lebih formasinya seperti ini teman-teman untuk kemarin. Jadi di sini yang jadi permasalahan kita adalah sosok Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini banyak sekali kemarin itu yang memang Bang, tolong Witan itu diganti, dan tolong Bang carikan pengganti yang memang bisa menjadi opsi Sintayong untuk starter selain Witan. Nah, oke. Saya melihat di sini teman-teman ada tiga pemain yang bisa nanti menggantikan sosok Witan Sulaiman. Nah, memang tiga pemain ini saat ini menurut saya juga menjadi pesaing kuat di timnya masing-masing ya. Tiga pemain itu ada Titan Agung ya, pemain Bayangkara FC, kemudian Irfan Jauhari Persis Solo, dan juga James Schroyer. Nah, ini memang James Kelly Schroyer ini juga mungkin banyak yang sedikit meragukan, namun tidak masalah menurut saya dengan pemanggilan nanti yang akan dilakukan oleh Sintayong jika Schroyer ini dipanggil, karena saya akan membongkarnya. Semua tiga pemain ini akan saya bongkar mengenai potensi dirinya untuk menggantikan sosok Witan Sulaiman. Nah, oke, saya akan membahas terlebih dahulu ya, karena di sini saya melihat memang ada tiga pemain. Yang pertama mengenai James Kelly Schroyer, pemain Persik Kediri di musim lalu ya. Saya melihat datanya, dia musim lalu itu berhasil bermain 24 pertandingan bersama Persik Kediri. Dirinya mampu mencetak 2 gol. Nah, kemudian di sini saya melihat untuk posisi dari Kelly Schroyer ini sebenarnya dia memiliki posisi sebagai di sini teman-teman. Nah, di posisi Sananta ini aslinya adalah di depan striker sekali. Ini posisi aslinya ya, posisi dari James Kelly Schroyer ini. Nah, namun di sini saya melihat ketika Schroyer dimainkan oleh Coach Indra Safri, dia lebih ke sayap
kanan. Nah, artinya ditempati oleh posisi Rafael Struijk. Namun tidak mungkin sepertinya sosok Rafael Struijk ini diganti karena memang kualitasnya memang sudah di atas rata-rata. Artinya memang posisi Witan ini akan diakuisisi oleh Schreuer jika memang diturunkan. 24 penampilan ya. Kemudian dia mencetak 2 gol. Kemudian bersama timnas dia sudah bermain sebanyak 4 kali di timnas U23 ya. Dan memang ini menjadi kelebihan bagi Schreuer karena dia memiliki 3 posisi, depan, sayap kanan dan juga sayap kiri, dan semua kakinya itu bagus. Nah, itulah teman-teman mengapa ya mungkin Sintayong nanti ketika memang Witan itu tidak diturunkan, Schreuer bisa menjadi pemain inti. Nah, namun di sisi lain saya melihat juga untuk persaingan di sayap kiri ini bukan hanya Schreuer saja. Di sini ada beberapa pemain lainnya, yakni Irfan Jauhari. Nah, Irfan Jauhari itu mungkin ya bagi teman-teman semua. Nah, ini adalah pemain yang lebih cocok. Ini adalah pemain yang memang sangat ditunggu-tunggu dibanding Witan Sulaiman. Nah, namun di sini teman-teman saya memperlihatkan kepada teman-teman mengenai data dari Irfan Jauhari di musim ini. Awal pertama saat melawan Persebaya dia tidak ada di dalam skuad. Nah, kita melihat apakah ini juga penurunan performa dari Irfan Jauhari ataupun memang Irfan Jauhari itu cedera. Karena saya melihat dari kabar-kabar yang saya kulik ya dari Irfan Jauhari saya belum menemukan. Namun bagi teman-teman yang mungkin pecinta Persis Solo, kalian bisa update langsung atau kalian bisa tulis di kolom komentar mengenai perkembangan terbaru dari Irfan Jauhari. Nah, kemudian memang untuk lawan Persebaya dia tidak main. Kemudian saat melawan Persis Solo kemarin, saat melawan PSS Sleman kemarin dia berhasil bermain ya, itu 25 menit. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena saya melihat ketika Irfan Jauhari membela timnas Indonesia ya, di sini saya melihat dari saat dia membela timnas U23 ya. Ini memang dia sudah tampil sebanyak 8 kali ya, 8 kali pertandingan, dan bersama timnas U23 apalagi di SEA Games kemarin ia mampu mencetak 2 gol. Dan yang sangat luar biasa dari sosok Irfan Jauhari ini ya teman-teman, saya melihatnya bahwa dirinya selain dia memang bisa di posisi di sini sebentar. Nah, di sisi kiri ya menggantikan Witan ya, dia juga bisa bertukar posisi dengan sosok Rafael Struijk. Nah, jadi kedua pemain ini nantinya teman-teman bisa saling tukar posisi baik di babak pertama atau babak kedua. Nah, begitupun sebenarnya dari yang tadi ya, Kelly Schreuer juga sama sebenarnya bisa bertukar posisi. Namun yang jelas jika memang menurunkan Sananta ya, ini seperti inilah posisinya. Tetapi kalau mungkin nanti formasinya adalah 4-4-2, kemudian Sananta ini ditarik keluar dan kemudian di sini duet tandem Rafael dan juga Irfan, ini juga kita akan memiliki striker yang memang memiliki kecepatan, karena kurang lebih ya Irfan Jauhari dan juga Rafael Struijk ini mirip sekali permainannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di lini depan jika memang Witan tidak main. Namun di sini ada satu lagi pemain yang memang di sini nanti bisa menjadi bagian penting bagi timnas Indonesia juga. Nah, di sini ada sosok yang memang menurut kita juga masih asing, namun dia sebenarnya teman-teman, dia juga memiliki caps yang bagus bersama timnas Indonesia. Bersama timnas U22 kemarin dia sudah bermain sebanyak 4 kali dan mampu mencetak 2 gol juga. Ya, dia adalah Titan Agung. Nah, Titan Agung saat ini bermain untuk Bayangkara Presisi dan dia juga permainan sangat luar biasa ya bersama Bayangkara ini, dan dia memang tipikal striker ya, striker yang memang bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah ya. Kemudian dia juga bisa
di sayap kiri. Nah, untuk Titan Agung ini juga bisa teman-teman ya. Namun yang jelas di sini kita melihat persaingan di sayap kiri khususnya untuk menggantikan sosok Witan Sulaiman ini memang ada tiga. Ada Titan Agung, kemudian di sini ada Irfan Jawari dan juga Kelly Schroyer. Nah, semua pemain ini menurut saya tinggal kebutuhan pelatih saja. Namun yang jelas ya teman-teman, ini akan menjadi komposisi yang menarik menurut saya. Tinggal bagaimana formasi yang akan diatur oleh Sintayong. Namun jika memang Sintayong tetap menggunakan formasi 3-4-3, saya sangat yakin sekali di sini untuk di sayap kiri ya, itu akan diisi oleh sosok Rafael Struijk dan Irfan Jauhari akan dipindah ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah formasi yang memang sangat strategis menurut saya, karena kita ketahui di belakang sudah ada Rido, Bagot, kemudian Fajar Faturrahman, ini Dewangga, kemudian Ivar Jenner di gelandang pertahan, Arhan bisa masuk menjadi winger, kemudian di sini ada sosok Marcelino Ferdinand. Nah, ini adalah formasi yang menurut saya memang sangat strategis untuk timnas U23. Namun yang jelas semua itu adalah kebutuhan pelatih, dan di sini saya menjelaskannya adalah di formasi 3-4-3. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ketika mungkin nanti formasinya adalah 4-4-2 atau 4-2-3-1, itu juga mungkin akan berbeda, dan perbedaan itulah nantinya teman-teman yang mungkin akan membuat para pemain yang sudah saya jelaskan ini juga dirotasi oleh Sintayong. Namun tidak masalah dengan formasi seperti ini. Saya yakin untuk Piala Asia U23 ya, jika kita lolos kemudian di kualifikasi Piala Asia September nanti, kemudian di Piala AFF di Agustus nanti, jika formasi yang seperti ini, saya sangat yakin sekali ya, kita berdoa sama-sama semoga timnas bisa juara Piala AFF dan juara grup di kualifikasi Piala Asia nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman jika pengganti Witan Sulaiman ini adalah sosok Irfan Jauhari? Apakah kalian setuju? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.